Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menarik sekali untuk kita renungkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau nanti akan dikucilkan, akan dianiaya, bahkan dibunuh. Yang menarik, bahkan yang membunuh engkau, mungkin mereka berpikir bahwa mereka telah berbakti kepada Allah. Dan itu terbukti dengan Yesus sendiri. Bangsa Yahudi menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, dan mereka merasa itu berjasa bagi Tuhan mereka. Mengapa bisa begitu? Sebetulnya, setiap orang itu, kita semua, 90% lebih hidup di kepala kita. Kita menilai orang, kita menilai situasi, kita mengambil keputusan, itu berdasarkan apa yang ada di kepala kita masing-masing. Jadi, apa yang dilakukan bangsa Yahudi tentang Yesus, mereka merasa Yesus itu adalah tidak mungkin dari Allah karena melawan hukum Sabat. Yesus itu menghujat Allah bahkan, dan karena itu pantas dibunuh. Apakah Yesus begitu? Tidak. Itu semua di kepalanya orang-orang Yahudi itu. Dan mereka merasa benar, karena itu yang ada di kepalanya. Keputusan mereka itu lebih mencerminkan isi hati mereka, isi kepala mereka, bukan objektif tentang Yesus. Kalau mereka menuduh Yesus menghujat Allah, itu isi kepala mereka, bukan Yesus. Yesus tidak menghujat Allah, Yesus malah Allah. Maka kita harus hati-hati dengan isi kepala kita. Kalau kita membenci seseorang, kita mengkritik seseorang, coba teliti baik-baik. Mungkin orangnya tidak gitu. Kemungkinan itu malah isi kepala kita yang seperti itu. Seperti misalnya, orang mengatakan tentang kita orang Katolik. Orang Katolik itu menyembah patung. Orang Katolik itu menyembah berhala, menyembah Bunda Maria. Itu lebih tentang isi kepala mereka, bukan tentang orang Katolik. Maka kita perlu hati-hati. Kita bisa meneliti isi kepala kita seperti apa dari apa yang terungkap. Kalau kita berargumen dengan seseorang, ketahuan sekali itu. Kebanyakan orang membicarakan kita, mengkritik kita, itu lebih tentang isi kepala mereka, bukan tentang kita. Maka santai aja, kita tidak gitu. Itu. Pengenalan diri itu lebih penting. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak hanya terkungkung oleh isi kepala kita, meskipun 90% lebih waktu kita itu berada di kepala kita, di pikiran kita. Pertama, kita perlu mendengarkan suara hati, karena Roh Kudus ada di situ. Yang kedua, kita isi dong kepala kita dengan yang positif, yang baik, yang membawa damai, yang penuh sukacita, dan itu kemudian keluar, kelihatan. Maka sebetulnya kita bisa mengenali diri lebih baik apabila kita bisa refleksi, melihat isi kepala kita seperti apa itu dari apa yang terungkap, dari kata-kata, dari sikap, dari keputusan-keputusan. Dan disitulah kita mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Maka benar istilah yang mengatakan kalau kita menunjuk jari kepada orang lain, yang ketiga yang lain itu menunjuk diri sendiri. Karena ketika ada ketika kita bereaksi dengan kata-kata seseorang, itu kemudian isi kepala kita semua keluar atas reaksi yang hanya satu mungkin. Ada orang lain yang menjengkelkan. Wah, lalu kepala kita keluar semua isinya. Dia memang menjengkelkan, dari dulu dia begitu. Memang susah dia itu diberitahu. Keluar semua. Itu lebih isi kepala kita, bukan tentang orang itu. Mungkin orang itu hanya melakukan satu peristiwa kecil yang memicu isi kepala kita. Maka mari kita mengisi kepala kita dengan yang benar, yang baik, yang mulia, yang pantas, yang sedap didengar, yang mendatangkan berkat. Itu menurut Filipi bab 4 ayat 8. Yang kedua, dengarkan Roh Kudus di dalam hati kita. Hari ini Tuhan Yesus berpesan seperti itu.
dengarkanlah bimbingan Roh Kudus yang akan mengajarkan engkau segala kebenaran, bukan hanya isi kepala kita yang kita ungkapkan. Dan itulah yang membawa damai sejahtera. Bahkan ketika orang lain menyerang kita, mengkritik kita, kita tidak menjadi goyah atau kemudian menjadi sakit hati, karena itu lebih mengenai isi kepala mereka, bukan tentang kita. Kita lebih mengenal diri sendiri, terutama karena Roh Kudus mengajarkan segala kebenaran termasuk tentang diri kita. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus dianugerahkan untuk membimbing kita kepada kebenaran, sehingga kita bisa mengenal kebenaran dalam diri kita sendiri, juga dalam diri orang lain, tetapi terutama kebenaran yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati.